Tradisi ziarah makam Ki Ageng Bungkul di Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya. Di tengah hiruk-pikuk kota metropolitan seperti Surabaya, terdapat sebuah ruang yang menyimpan ketenangan, sejarah, sekaligus nilai spiritual yang mendalam. Tempat itu adalah kawasan Taman Bungkul, sebuah taman kota yang tidak hanya dikenal sebagai ruang publik, tetapi juga sebagai pusat wisata religi. Saat melangkah masuk lebih dalam, sejauh mata memandang, area publik ini selalu dipadati oleh pengunjung dari berbagai penjuru yang datang silih berganti. Tampak anak-anak bermain dengan riang gembira di bawah rindangnya pepohonan, menciptakan potret kebersamaan keluarga yang begitu hangat. Mulai dari anak-anak, remaja yang berkumpul bersama, hingga orang dewasa, semuanya ada di sini, membuktikan bahwa dari berbagai kalangan tetap tertarik datang ke sini untuk sekadar berolahraga atau bermain melepas penat. Suasana kebersamaan ini akan bertambah ramai berkali-kali lipat saat hari Minggu tiba karena adanya Car Free Day. Kepadatan yang luar biasa ini memang menjadi ciri khas hari Minggu saja, sangat kontras dengan hari biasa yang cenderung sepi dan tidak ramai. Di balik keramaian taman ini, terdapat sebuah makam yang menjadi tujuan banyak peziarah dari berbagai daerah. Makam tersebut adalah makam Ki Ageng Bungkul, seorang tokoh penting dalam penyebaran agama Islam di wilayah Surabaya dan sekitarnya. Tradisi ziarah di tempat ini bukan sekadar kegiatan mengunjungi makam. Lebih dari itu, ziarah menjadi bentuk penghormatan, refleksi spiritual, sekaligus upaya menjaga hubungan batin antara manusia dengan leluhur dan Tuhannya. Dalam video dokumenter ini, kita akan menelusuri lebih dalam mengenai tradisi ziarah makam Ki Ageng Bungkul, mulai dari asal-usulnya, tata laku, fungsi, perlengkapan yang digunakan hingga bagaimana tradisi ini bertahan di tengah perubahan zaman. Memasuki kompleks pemakaman seluas 2.800 meter persegi yang berdiri kokoh di kawasan Darmo ini, kita seakan ditarik melintasi lorong waktu. Jauh sebelum menjadi pusat syiar Islam, situs suci ini disinyalir telah ada sejak era Hindu-Buddha. Jejak masa lalu itu terpahat nyata pada lengkungan gapura dan pagar makam, yang memperlihatkan dengan jelas keanggunan gaya arsitektur Hindu Jawa khas peninggalan kemegahan Majapahit. Di dalam area sakral ini, jejak karomah sang tokoh tidak hanya terpancar dari pusaranya. Para peziarah juga dapat menjumpai dua situs warisan yang masih terawat dengan baik, sebuah mushola dan sumur tua. Meski bangunan mushola kini telah dipugar dengan sentuhan modern, tempat suci ini diyakini sebagai musala yang pertama kali didirikan oleh Mbah Bungkul. Tak jauh dari sana, sebuah sumur kuno yang diapit oleh kokohnya pohon sawo kecik dan beringin, dipercaya merupakan hasil galian langsung Mbah Bungkul bersama sahabat seperjuangannya, Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Keberadaan tempat ini pun terekam kuat dalam lembaran sejarah otentik. Asal-usul tradisi ziarah makam Ki Ageng Bungkul tidak dapat dipisahkan dari sosok yang dimakamkan di tempat tersebut. Ki Ageng Bungkul, yang juga dikenal sebagai Ki Ageng Supo atau Mbah Bungkul, merupakan tokoh dari masa kerajaan Majapahit yang kemudian menjadi penyebar agama Islam di wilayah Surabaya. Beliau dikenal sebagai sosok yang meninggalkan kehidupan duniawi untuk menempuh perjalanan spiritual. Dalam perjalanan tersebut, ia tidak hanya memperdalam ajaran agama, tetapi juga menyebarkannya kepada masyarakat luas. Perjalanan hidup Ki Ageng Bungkul menjadi simbol pencarian spiritual yang dalam. Dalam budaya Jawa,
Perjalanan seperti ini sering dimaknai sebagai laku prihatin, sebuah usaha untuk mencapai kesempurnaan hidup secara batin. Seiring waktu, makam beliau menjadi tempat yang disakralkan. Tidak hanya sebagai lokasi pemakaman, tetapi juga sebagai ruang spiritual yang mengandung nilai sejarah, religius, dan identitas masyarakat. Dengan demikian, tradisi ziarah yang berkembang di tempat ini bukan sekadar kebiasaan turun-temurun, melainkan bentuk napaktilas spiritual, usaha untuk menelusuri jejak kehidupan dan nilai-nilai yang diwariskan oleh tokoh tersebut. Nama Bungkul telah diabadikan sejak tahun 1358 Masehi dalam prasasti Canggu peninggalan Raja Hayam Wuruk, yang menyebut Ibu Kul sebagai salah satu pemukiman penting di tepian Sungai Kuno Surabaya. Berabad-abad kemudian, jurnalis Kawakan von Faber dalam bukunya Erwert en Stadgeboren ikut mengulas kawasan Darmo ini sebagai tanah pemakaman bagi orang-orang yang berbudi luhur, berani, dan dermawan. Melalui untayan bukti inilah, makam Bungkul berdiri tidak hanya sebagai epicentrum spiritual, melainkan sebagai fondasi utama yang membidani lahir dan tumbuhnya peradaban di kota Surabaya. Tata laku. Tradisi ziarah di makam Ki Ageng Bungkul memiliki struktur yang jelas dan teratur. Tata laku ini terbagi menjadi 3 tahapan utama, yaitu tata siaga, tata laksana, dan tata purna. Tata siaga atau persiapan. Tahap ini merupakan persiapan lahir dan batin sebelum melakukan ziarah. Para peziarah biasanya datang dengan niat yang tulus, membersihkan diri, serta mempersiapkan perlengkapan seperti bunga atau kitab doa. Niat menjadi hal yang paling penting. Ziarah tidak dimaksudkan untuk meminta kepada yang telah wafat, melainkan sebagai sarana berdoa kepada Tuhan dengan penuh kesadaran spiritual. Tata laksana atau pelaksanaan. Tahap ini merupakan inti dari kegiatan ziarah. Di area makam, peziarah melakukan berbagai aktivitas seperti membaca doa, tahlil, zikir, dan menabur bunga. Kegiatan ini bukan sekadar ritual, tetapi bentuk komunikasi batin antara manusia dengan Tuhan. Makam menjadi media refleksi, tempat untuk mengingat kematian, sekaligus memperkuat keimanan. Ziarah juga memiliki dimensi waktu. Biasanya, kunjungan ramai terjadi pada hari Jumat, akhir pekan, serta waktu-waktu tertentu dalam kalender Islam seperti bulan Suro dan Maulid. Hal ini menunjukkan bahwa ziarah bukan hanya praktik individu, tetapi juga aktivitas kolektif yang hidup dalam masyarakat. Tata purna atau penutup. Tahap terakhir adalah tata purna, yaitu penutup dari rangkaian ziarah. Pada tahap ini, peziarah biasanya mengakhiri dengan doa dan meninggalkan makam dengan tertib. Namun, makna dari tahap ini lebih dalam. Tata purna menjadi momen refleksi tentang kehidupan dan kematian. Ziarah mengingatkan bahwa kehidupan manusia bersifat sementara, dan hubungan spiritual tetap terjalin meskipun seseorang telah meninggal dunia. Guna atau fungsi. Tradisi ziarah makam Ki Ageng Bungkul memiliki berbagai fungsi penting dalam kehidupan masyarakat. Guna religius. Ziarah menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Melalui doa dan zikir, peziarah merasakan ketenangan batin serta meningkatkan kesadaran spiritual. Guna sosial. Ziarah juga mempererat hubungan sosial. Banyak orang dari berbagai daerah berkumpul, berinteraksi, dan menjalin silaturahmi. Tradisi ini menciptakan suasana kebersamaan dan gotong royong. Guna ekonomi. Selain itu, aktivitas ziarah juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Kehadiran peziarah membuka peluang usaha, seperti penjualan bunga, makanan, hingga jasa parkir. Dengan demikian, ziarah tidak hanya berdampak pada aspek spiritual, tetapi juga sosial dan ekonomi. Dalam tradisi ziarah, terdapat berbagai perlengkapan yang digunakan, yang masing-masing memiliki makna simbolik. Kembang setaman seperti mawar, melati, dan kenanga menjadi simbol kesucian dan penghormatan.
Dupa atau menyan digunakan oleh sebagian peziarah untuk menciptakan suasana khusyuk. Air yang didoakan dipercaya membawa berkah. Sementara itu, kitab doa atau Al-Quran menjadi sarana utama dalam ritual. Perlengkapan ini bukan sekadar benda, tetapi simbol yang mencerminkan hubungan antara manusia dengan nilai spiritual yang diyakini. Perubahan. Seiring perkembangan zaman, tradisi ziarah juga mengalami perubahan. Dahulu, ziarah lebih kental dengan nuansa mistis dan ritual tradisional. Namun, saat ini terjadi pergeseran menuju pemahaman yang lebih religius, yakni menekankan doa kepada Tuhan, bukan kepada makam. Selain itu, perubahan juga terlihat pada pola kunjungan yang lebih terjadwal, terutama pada akhir pekan dan hari-hari tertentu. Menariknya, kawasan ini juga berkembang menjadi wisata religi sekaligus ruang publik modern. Perubahan ini menunjukkan bahwa tradisi tidak bersifat statis, melainkan mampu beradaptasi tanpa kehilangan nilai intinya. Pelestarian tradisi ziarah menjadi hal yang sangat penting agar nilai-nilai budaya dan spiritual tetap hidup. Upaya pelestarian dilakukan melalui perawatan fisik makam dan lingkungan, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan, edukasi kepada generasi muda dan pemanfaatan media sosial untuk memperkenalkan tradisi. Generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan tradisi ini. Dengan pendekatan modern, tradisi ziarah dapat tetap relevan di tengah perkembangan zaman. Pelestarian bukan hanya menjaga bentuknya, tetapi juga menjaga makna yang terkandung di dalamnya. Tradisi ziarah makam Ki Ageng Bungkul bukan sekadar ritual keagamaan. Ia adalah cerminan perjalanan sejarah, spiritualitas, dan identitas budaya masyarakat. Di tengah modernitas kota Surabaya, tradisi ini tetap hidup dan menjadi jembatan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Melalui ziarah, manusia belajar tentang kehidupan, kematian, dan makna keberadaan. Sebuah pengingat bahwa di balik segala kesibukan dunia, ada nilai-nilai spiritual yang tetap perlu dijaga. Karena sejatinya, tradisi bukan hanya warisan, tetapi juga arah untuk melangkah ke depan.